شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وله الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh mulia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat seluruh jin dan para syaitan yang mereka semua mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftahu abwabul jinan wa lam yughlaq minha bab. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga. Dan tidak ada di antara pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat abwabun niran wa lam yuftah min habba. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Dan tidak ada satupun di antara pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi unad, dan di sana ada orang-orang yang kita mendengar yang dia memanggil panggilan dari atas langit. Mereka mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah kebaikan tersebut. Wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan kemaksiatan, maka berhentilah. Walillahi u'taqa minan nar wa dzalika kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api neraka di setiap malam dari bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang yang memang telah Allah vonis sebagai penghuni neraka. Walam yarji' ila yaumil qiyamah, dan dia tidak akan pernah kembali divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka sampai hari kiamat. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Dan juga di dalam bulan Ramadan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an." Bahwasanya bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah pada malam bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah turun ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini turun di dalam malam bulan Ramadan dan turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Oleh karena itulah 23 tahun pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan semuanya bulan Ramadan. Seakan-akan semuanya itu malam-malam bulan Ramadan. Makanya para sahabat dan sahabiyah, mereka itu menangis di penghujung zaman. Ummul Aiman Al-Barakah, ketika Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengunjungi Ummu Aiman dalam keadaan menangis, maka Abu Bakar mengatakan, "Ma yubkik ya Ummu Aiman?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ummu Aiman? Maka Ummu Aiman mengatakan, "Wallahi ma abki anna Allah qabada rasulih."
demi Allah bahwasanya aku ini tidak menangis ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin abqi ala inqita'il wahyi. Tetapi aku menangis ketika wahyu itu terputus. Tidak ada lagi malaikat Jibril yang turun yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan belum berhenti ketika turun di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sisa bagaimana ketika Al-Qur'an turun di dalam hati orang yang beriman. Karena bagaimana keadaan Al-Qur'an itu turun, begitulah keadaan hati orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidaklah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci? Di sana ada hati-hati yang sebelum Ramadan hatinya terkunci, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah mendengarkan Al-Qur'an. Tetapi ketika hadir di dalam bulan Ramadan, dia mendengarkan Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, maka kunci tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat berapa banyak orang-orang yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Mereka yang dahulunya kafir masuk ke dalam agama Islam di dalam bulan Ramadan, yang dahulunya banyak maksiat kepada Allah, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika masuk di dalam bulan Ramadan menjadi orang yang iltizam, yang dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah, mendengarkan Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu turun kepada kita. Kita mendengarkan Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an turun kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man arada an ahabba an yasma'al Qur'an tariyan." Barang siapa yang dia ingin mendengarkan Al-Qur'an secara fresh, yang segar, ka'annama unzil, seakan-akan Al-Qur'an itu telah turun, falyastami' ila qiraati Ibnu Ummi Abbad. Hendaklah dia mendengar qiraat Ibnu Ummi Abbad. Dan juga sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana para sahabat kumpul dan manusia berkumpul. Maka Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man yaqul anna Muhammad qad mat falyadrib bisayfi." Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah mati, maka akan aku potong lehernya dengan pedangku. Dikatakan kepada seluruh manusia, fa inna Muhammad dhahaba ila rabbi wa say'ud. Karena Muhammad ini cuma pergi ke Tuhannya dan dia akan kembali. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar datang, maka Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sana ada jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar membuka jenazahnya Rasulullah, kafannya dibuka dan dicium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan." Engkau ini baik ketika mati dan baik ketika hidup. Tibta hayyan wa mayyitan. Ditutup kembali oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar keluar dan mengatakan, "Ala rizqika ya Ibnu Khattab. Isbir isbir." Bersabarlah wahai Ibnu Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Yohannas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang dia menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang dia menyembah Allah, dialah Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Kemudian membaca firman Allah, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad ini adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati atau terbunuh, kemudian kalian keluar dari agama Islam murtad. Wa may yanqalibu ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang dia keluar dari agama Islam saat ini dan itu tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, wa sanajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Ketika dibacakan ayat ini, maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan pedangnya dan dia berfirman mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan Al-Quran ini baru turun, seakan-akan ayat ini turun kepada kita saat ini kejadiannya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran seakan-akan hidup bersama Al-Quran. Ketika seorang dia membaca surat Yusuf mulai dari awal sampai akhir, maka dia akan mengatakan miskin Yusuf. Dia akan menangis melihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan turunnya Al-Quran ini tidak turun kecuali dalam hati-hati orang yang beriman. Allah subhanahu mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Dia adalah ayat bayinat yang turun kepada orang-orang yang telah Allah berikan ilmu kepadanya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, mereka tidak akan pernah bisa mendengarkan Al-Quran, tidak akan pernah bisa memahami pesan yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, inna ja'alna ala qulubihim akinnah, bahwasanya kami jadikan di dalam hati mereka itu akinnah. Akinnah ini penutup. Inna ja'alna fi qulubihim akinnatan wa fi adhanihim waqr, dan di dalam telinga mereka itu ada penyumbatnya. Wa fi adhanihim waqr wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Kalau kalian mengajak kepada mereka menuju petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuknya Allah selama-lamanya. Wala yahtadu idan abada, karena sulit mendengarkan Al-Quran. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Ali tadi, saya ingat ketika para jin dia mendengar firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, walaula nafra minal jin yastami'una al-Qur'an. Ketika ada sekelompok dari jin itu mendengarkan Al-Quran, falamma hadaru qalu ansitu. Ketika mereka sudah hadir, mereka mengatakan diam, qalu ansitu. Falamma wallau ila qaumihim mundirin. Ketika selesai dibacakan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya dan dia memberikan peringatan. Mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaumku, bahwasanya kami telah mendengar Al-Quran, kitab yang diturunkan setelah zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq wa ila tariq mustaqim. Yang kitab ini akan mengajarkan kepada kebenaran dan akan menunjukkan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, jawablah panggilannya Allah, jawablah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ajibu da'i Allah, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard. Dan barang siapa yang dia tidak menjawab panggilan Allah Al-Quran, dan tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Walaysa lahum min dunillahi awliya, dan tidak ada satupun yang bisa dia jadikan penolong. Tidak ada yang bisa jadikan penolong kecuali Al-Quran. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan juga Allah mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajabah. Kami telah mendengar sebuah Quran yang ajabah, yang menakjubkan. Al-Quran ini mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sami'na qur'anan ajabah yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Bahwasanya Al-Quran menunjukkan kepada kebenaran, jalan yang lurus. Fa'amanna bi, dan kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Al-Quran itu turun kepada orang yang beriman, dari sini kita tahu kita ini orang yang betul beriman atau cuman seakan-akan beriman. Di sini Allah menggambarkan, wa idza unzilat surah, ketika turun surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul ayyukum zadatum hadhihi imana. Siapa di antara kalian ketika turunnya Al-Quran ini yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun. Sedangkan orang yang beriman, dia bertambah imannya dalam keadaan mereka yastabshiru, mereka bahagia. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu hum kafirun.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah penyakit mereka. Penyakit maksiat tambah maksiat. Penyakit yang ragu dia tambah ragu. Yang dia kafir tambah kafir. Fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dan dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan orang-orang beriman rasikhuna fil ilm, yang dia memiliki ilmu, maka dia akan bersama Al-Quran, dia akan cinta kepada Al-Quran, dia akan membaca Al-Quran. Makanya Urwa ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika suatu malam, Urwa ini tidak sengaja lewat rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika lewat depan rumahnya, maka Urwa ini mendengar Aisyah membaca firman Allah, wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian pasti akan masuk ke dalam neraka, pasti akan masuk ke dalam neraka. Diulangi terus sama Aisyah, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha. Maka Urwa bin Zubair mengatakan, ya ummah, thumma nunajjil ladzina taqaw. Dipikirnya Urwa, Aisyah ini lupa ayat setelahnya, ya ummah, thumma nunajjil ladzina taqaw. Maka Aisyah mengatakan, kana ala rabbika hatman maqdiyah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dikeraskan suaranya oleh Aisyah, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini hal yang pasti dan dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti akan masuk ke dalam api neraka. Maka ditinggal oleh Urwa bin Zubair. Ketika menjelang subuh, kembali Urwa ini melihat Aisyah masih terus membaca wa in minkum illa wariduha sampai menangis sampai selesai salat subuh. Maka selesai salat subuh, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertemu dengan Urwa bin Zubair. Maka Urwa mengatakan, mengapa engkau mengulang-ulang ayat tersebut? Maka Aisyah mengatakan, ya ibna ukhti, karena Urwa ini anak saudaranya Aisyah. Ya ibna ukhti, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pasti di antara kalian masuk ke dalam api neraka, dan ini ketetapannya nyata. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahwasanya kalian akan keluar dari api neraka, tidak dikatakan. Dan aku takut apabila aku dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dikeluarkan, masuk ke dalam api neraka dan tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bi kharijina minha, bahwasanya mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Satu ayat selama satu malam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu ayat yang itu sampai menjelang salat subuh. Rasul mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila engkau ini mengadab mereka, mengadab umatku, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau memberikan ampunan kepada mereka, bahwasanya engkau ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Dibaca sampai menjelang subuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka itu bisa hidup bersama Al-Quran. Al-Quran ini mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini erat kaitannya dengan Al-Quran. Orang yang dia terus membaca Al-Quran, dia akan bersemangat untuk berpuasa, dia akan bersemangat untuk bersedekah, dia akan bersemangat untuk melaksanakan sholat, dan dia akan bersemangat melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini faedah yang sangat penting, sangat penting, kaitannya antara Al-Quran dengan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhal munzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, bahwasanya kami akan memberikan kepada engkau qaulan thaqila, ucapan yang berat. Al-Quran ini ucapan yang berat. Sanulqi alaika qaulan thaqila. Dan di dalam ayat lain Allah mengatakan, yauman thaqila, ulaika yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka itu sangat mencintai dunia dan meninggalkan di balik mereka itu hari yang berat. Di sana ada yauman thaqila, ada qaulan thaqila, ucapan yang berat dan hari yang berat. Sehingga para ulama mengatakan, man tamassaka bil qauli thaqil najallahu yauman thaqil. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan suara
ya dengan ucapan yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan pada hari yang sangat berat. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwam qilah. Bahwasanya ucapan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an pada tengah malam itu bisa lebih masuk ke dalam jiwa seseorang dan lebih menyentuh, lebih merubah jiwanya. Karena pada malam hari ketika kita membaca Al-Qur'an, perut kita ini dalam keadaan kosong. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an di siang dari bulan Ramadan, perut kita dalam keadaan kosong dan kita membaca Al-Qur'an. Di situ lebih dekat kita kepada hidayah, lebih dekat kita untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa kita ini menangis terhadap firman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kenyang itu sulit untuk mendapatkan bisa memahami Al-Qur'an. Makanya para sahabat dahulu itu jauh dari kekenyangan. Para ulama mengatakan aqalluhum aqlan min khalqillah asyadduhum nashtan fil ibadah. Mereka yang sangat sedikit makan, mereka yang paling semangat beribadah. Wa aktsaruhum aqlan aqalluhum ibadah akassaluhum. Barang siapa yang paling banyak makan, maka dia akan sedikit beribadah, kasal. Orang yang banyak makan, dia kaslan. Dan ketika kaslan istirkha, dia istirahat, tidur. Ini orang-orang yang demikian. Tetapi orang beriman, dia akan makan secukupnya dan dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, la yuqad fi baitihi nar. Tidak ada makanan, tidak ada api yang dinyalakan di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 bulan. Maka Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya ummah, madza kuntum ta'ishun?" Wahai ummah, bagaimana engkau hidup ini selama 3 bulan? Madza kuntum ta'ishun? Maka Aisyah mengatakan bil aswadan, yaitu bil aswadan, al-ma' wa tamr. Dengan air dan kurma mereka hidup. Tetapi bagaimana semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya Rasulullah pecah-pecah, hatta yatafattar qadama bil aswadan, yaitu dengan air dan kurma. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus membaca Al-Qur'an dimanapun kita berada. Kita di masjid kita membaca, di rumah kita membaca, di kantor kita membaca, di jalan kita membaca, kita baca Al-Qur'an. Karena memang Ramadan ini syahrul Qur'an. Mungkin dari Al-Qur'an itulah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas dari bulan Ramadan. Mungkin ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syarul mubarak alaina wa alaikum. Subhanallah bihamdi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.